gitu. Jadi lebih ke yang mau jadi orang baik ya Allah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Soalnya ntar lagi ketemu Allah kan, jadi mau apa lagi sih gitu. Jadi pengen itu setiap, ya masih banyak dosa juga sih, masih banyak salah, cuman Aduh, aku bagaimana? cuman apa ya, kapanpun Allah bisa panggil sewaktu-waktu kan. Jadi mau kembali sama Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pengen dipanggil sama Allah tuh dalam keadaan dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridai oleh Allah, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun masih banyak salah, banyak dosa, tapi pengen jadi orang baik aja lah gitu, supaya bisa ketemu sama Allah dalam keadaan baik gitu. Kayak ibu kan waktu sempat henti nafas semuanya udah dalam keadaan baik, jadi pengennya kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Dengan pengalaman yang kemarin, mudah-mudahan insyaallah. Aduh, Masya Allah, PR-ku banyak banget. Semoga Allah jaga semua dalam Amin, amin. Kia kan juga kemarin hajinya luar biasa perjuangannya. Masya Allah, aduh kayak gak ada apa-apanya deh. Pas denger ceritanya, banyak perjuangannya. Masya Allah, disempurnakan lagi sama Allah ya. Pas pulang amin. Tuh dapat ya, alhamdulillah. Dapat ibroh yang luar biasa banget pasti ya. Masya Allah. Semoga ibu kembali sehat lagi. Amin. Amin. Aduh, Masya Allah. Jadi sekarang tuh suka sedih si Ren, Kia, kalau misalnya kan kadang-kadang kalau ceramah kan orang-orang suka curhat ya, ibu-ibu tua tuh suka curhat, anakku tuh suka ketus, anakku tuh ngomongnya suka kasar, anakku tuh kadang-kadang nggak pernah nanyain kabar, tuh kadang-kadang suka sedih juga gitu. Maksudnya kadang-kadang anak-anak tuh nggak nyadar usia orang tua kan terbatas gitu, jadi jangan ketus sama orang tua gitu. Jangan terlalu sibuk ada waktu ngobrol sama orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak perlu harta yang banyak juga sih. Maksudnya ya harta iya gitu. Cuman kadang-kadang orang tua perlu ditanya, mama apa kabar, keadaannya gimana gitu kan. Kadang-kadang anak-anak lupa dengan itu. Kadang-kadang kita kesel sama siapa, kenanya ke orang tua kita gitu. Jadi kadang-kadang suka sedih kalau ngeliat ibu-ibu tua yang curhat anaknya gimana-gimana gitu. Ya banget. Tapi biasanya nanti anak-anak tuh akan merasakan ketika punya anak lagi, ya kan. Kalau Kia tuh pas punya anak lebih mikir lagi, lebih mikir mau giniin orang tua, mau cuek. Nanti inget nanti aku digituin lagi nggak ya sama anak aku gitu. Atau kalau ibunya nggak ada, penyesalan seumur hidup. Kalau kayak udah kehilangan mertua juga kemarin tuh di situ mikir banget. Ya biasanya kita setelah dikasih ujian tuh kita baru lebih berpikir mudah-mudahan sebelum dikasih ujian. Jadi udah lebih bisa orang tua kan sensitif ya, orang tua itu makin tua kan makin sensitif ya, makin sering cepat tersinggung, kadang ngomong diulang-ulang. Ya maksudnya semoga para anak-anak ini diberi kesabaran dalam membersamai orang tua yang sudah semakin sepuh gitu. Tapi ya sih itu ya, aku juga harus belajar banyak. Dulu nggak orang tua ngadepin kita waktu kecil kan Itu kayak gitu dia. juga kan, perlu dengan kesabaran. Kok orang tua sabar sama kita tuh kecil, tapi kok gue kurang sabar ya. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum berlanjut, tapi Oki makasih banget ya udah ngajarin aku kayak banyak banget. Enggak, aku cuma cerita sih, Ren. Enggak ngajarin apa-apa. Masya Allah, ini benar-benar jadi pahala jariahnya Oki. Amin. Terus mungkin kan ada yang nonton ada lagi menghadapi ujian apa kan kita juga nggak tahu kan, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari Allah. Jawaban, oh ternyata ketika kita mendapatkan ujian seberat apapun itu tuh nggak ada yang mustahil buat Allah, cuman bagaimana kita yakin kalau yang memberikan ujian pun ya itu bisa merubah itu sedetik itu juga gitu kan. Bahkan yang kata dokter aja banyak orang bilang susah kan, tapi ya mungkin nggak ada yang mustahil buat Allah. Dan jangan pernah berdoa kita katakan kalau engkau berkenan ya Allah, itu jangan pernah ucapkan itu. Nggak ada yang bisa maksa Allah, minta aja sama Allah apapun yang kita inginkan. Iya, Masya Allah. Dan yakin seyakin Duh, apalagi kemarin pas ini ya masih di sana ya, nikmat banget pasti itu doanya. Rindu lagi nih sama Mekah. Aduh, sama Masya Allah, semoga dimudahkan. Sering balik ke Baitullah ya. Amin. Apa sih pendidikan yang kamu push banget nih ke anak-anak? Apalagi anak-anak kan sekolahnya berbeda-beda. Aku aja yang beda-beda kayak udah sakit kepala jemput sama ininya kan. Tapi kan yang aku tahu kan Maryam itu kan sekolah Arab. Maksudnya tapi dia happy ya. Dia kayaknya emang anak akademis kayak kamu ya.
Iya, iya, dia happy untuk anak-anak. Iya. Dan gimana akhirnya aku ngajarin anak-anak juga, akhirnya kita nyambung ke doa tadi ya, akhirnya terus berdoa terus gitu. Jadi untuk anak-anak memang mereka di sekolah yang beda-beda ya. Kalau Maryam di sekolah Arab, kemudian Khadijah sekolah tahfidz, Ibrahim sekolah internasional. Tapi apapun sekolahnya pasti sama lah sama kalian, bahwa pendidikan agama itu yang nomor satu gitu. Itu yang paling utama. Tapi mungkin yang mau aku kasih tahu di sini gimana anak-anak itu dibiasakan terus berdoa setiap saat dan percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa itu insya Allah kalau kita konsisten dalam berdoa dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi semoga istiqomah ya, semoga Allah bantu istiqomah. Kami ini sama kayak Adam mungkin. Kami ini sama anak-anak semuanya kecuali Sulaiman karena masih kecil, setiap subuh sholatnya di masjid karena masjid itu kan sebelah rumah, jadi tinggal jalan. Dan selalu ngajarin anak-anak ada beberapa doa-doa mustajab yang waktu-waktu mustajab yang kalian bisa berdoa, misalnya setelah adzan, sebelum iqamat, atau sebelum sholat subuh misalnya, ketika waktu sahur, waktu tahajud misalnya. Nah 3 anak ini memang sekolahnya beda. Dulu sekolahnya sama, cuman ternyata kan setiap anak itu unik dan berbeda, dan setiap sekolah itu juga beda-beda. Ada anak yang suka gerak banget ya, dimasukin ke sekolah yang memang memfasilitasi anak-anak untuk bisa gerak banyak seperti Ibrahim misalnya. Maryam dari kecil memang nggak tahu ya, dia suka banget Quran, suka banget bahasa Arab, suka banget gitu. Kalau ditanya dari kecil konsisten aja jawabannya menjadi ustazah, menjadi ustazah, menjadi ustazah gitu. Ya mamahnya ya begitu. Jadi si Maryam ini masuk ke sekolah Arab. Kalau Khadijah memang sangat mencintai Quran, tahfidz. Jadi masukin ke sekolah tahfidz, Ibrahim sekolah internasional. Tapi apapun itu, walaupun beda-beda sekolah, tetap sama semua keluarga muslim lainnya tetap paling utama pasti agama kan, akidah agama dan sebagainya. Cuman mungkin aku mau cerita tentang bersambung kejadian akan doa-doa tadi, betapa anak-anak ini memang diajarkan untuk setiap saat sebanyak mungkin untuk banyak berdoa. Contoh, misalnya kita sebelum tidur, kami ini punya ritual untuk berdoa panjang gitu. Jadi setengah jam sebelum tidur ritualnya itu kita bareng-bareng di satu kamar, kemudian kita saling tanya seharian ngapain aja. Setelah itu baru kita akan mendoakan diri kita masing-masing, kakak, adiknya, ayah, ibunya, tante-tantenya, keluarganya, teman-temannya, itu ritual tiap malam. Dan saking karena tiap malam dilakukan, anak-anak udah hafal doa itu. Jadi pernah suatu ketika aku lagi safari dakwah, tiba-tiba Khadijah tuh orang yang paling on time dalam sholat. Ketika adzan sholat. Kalau subuh kan kita sholat di masjid. Khadijah udah subuh, langsung bangun, langsung jalan, langsung wudhu maksudnya untuk pergi ke masjid. Dia paling cepat lah di antara anak-anak lainnya. Nah pernah suatu ketika aku lagi safari dakwah, terus Khadijah sholat, kata susternya kan direkam tuh. Dia doanya panjang dan doanya persis seperti apa yang aku ucapkan di malam hari. Masya Allah. Ya Allah, tolonglah supaya Mbah Ung yang udah papahku kan, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, tempatkan di sisimu yang terbaik ya Allah, semoga. Jadi doanya dia hafal karena saking tiap malam kita baca doa panjang untuk orang-orang yang sudah begitu banyak berjasa dalam kehidupan kita lah gitu. Itu doa yang pertama. Kemudian kejadian ibu kemarin aku ceritain sama anak-anak dan akhirnya mereka jadi bersemangat untuk sholat di masjid, khususnya sholat subuh, dan memperpanjang doa-doa mereka gitu. Dan ada satu doa yang memang tiap malam aku selalu ucapin untuk setiap anak, dan sengaja doa itu aku ucapkan supaya mereka dengar kan, supaya mereka tahu harapan ibunya ke mereka. Pasti doanya, ya Allah, semoga anak-anak ini semuanya punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah, punya ilmu seperti ilmunya Rasulullah. Ya Allah, semoga anak-anak ini, ya Allah, menjadi pejuang-pejuang agamamu. Jadi mereka dengar itu. Mudah-mudahan dengan itu mereka merekam dan kemudian mereka bisa jadi orang-orang itu suatu hari nanti gitu. Insya Allah, tabarakallah. Jadi ya sama seperti yang kalian udah tahu lah, sekarang juga Kia juga udah melakukannya, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita untuk anak-anak kita doa, dan harapannya mudah-mudahan nanti kalau satu hari nanti aku kenapa-napa, dia juga bisa doa sebagaimana aku doa untuk ibu aku dan adik-adikku doa untuk ibuku gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kayak gitu. Kalau ngandelin diri sendiri nggak bakal bisa. Insya Allah. PR kita banyak ya. Tapi ini reminder yang bagus banget buat Makasih loh, kita. Oki. Kayak PR ini akan aku laksanakan mulai malam Ini good parenting. Maksudnya gini loh, kan kita goalsnya pengen anak-anak kita pengen anak-anak kita kelak yang doain kita di saat kita udah nggak ada kan, karena itu amalan yang bisa terus ada gitu kan, doa anak-anak yang soleh. Nah preparationnya tuh
ini tuh good banget dari sekarang gitu loh. Dari sekarang anak itu di create habitnya untuk berdoa sama Allah, dibikin mereka jadi cinta, jadi butuh. Termasuk tiap malam harus doa juga, ya Allah bersihkan hatiku ya Masya Allah, Allah. kalau ada yang salah aku maafin ya Allah gitu. Jadi minta sama Allah Indahnya. untuk dibersihin hati sebelum tidur gitu kan. Kadang mereka masih berantem tuh anak-anak. Normal, Iya, sama-sama. jadi ya Allah semoga Allah lembutkan hati Maryam untuk bisa memaafkan Khadijah ya Allah gitu. Masya Jadi Allah. doa-doa kayak gitu setengah jam lah sebelum tidur. Oke. Makasih ya. Mari kita praktekkan. Oke, Iya. makasih banyak. Doain ya Siren untuk Oke, ibu. doain aku ya. Sama-sama. Doain bisa menjadi lebih ibu yang baik. baik. Sama-sama. Amin 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 amin. Aduh, Masya Allah, semuanya Bismillah, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan ibu dikasih yang terbaik. Amin. Ya Allah. Dimudahkan setiap harinya sama Amin, Allah, amin. dikasih yang terbaik. Amin, Pokoknya ya, amin. Bismillah ya. Amin. Diwujudkan cita-citanya untuk Amin. sampai menghafal Quran dengan sempurna. Amin. Malu. Malu lah. Amin. Oke, semuanya mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat banget buat semuanya. Terutama buat kita sih.